Meminta hikmat. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Yakobus 1 ayat 5a. Sahabat Iktus, hikmat adalah kemampuan rohani untuk melihat dan menilai kehidupan dari sudut pandang Allah. Amsal 1 ayat 2. Ketika seorang yang berhikmat mengalami berbagai pencobaan, ia tidak menjadi lemah dan putus asa karena ia percaya sepenuhnya bahwa segala sesuatu ada dalam penentuan Allah. Yakobus berbicara tentang maksud dari pencobaan, yaitu kebahagiaan. Hal ini disampaikannya untuk mengantisipasi pemikiran para pembaca yang sulit untuk menemukan maksud dari setiap pencobaan yang dialaminya. Yakobus memberi solusi dan meminta hikmat agar dapat mengalami kemenangan saat menghadapi pencobaan. 1. Alasan meminta hikmat. Ayat 5a. Kata meminta berarti mengambil sikap memohon. Hal yang paling utama untuk kita minta adalah hikmat. Apalagi pada saat diperhadapkan dengan masalah-masalah dan berbagai bentuk pencobaan. Ayat 2. Hikmat diperlukan untuk membimbing seseorang dalam menilai segala perkara berdasarkan apa yang dilihat oleh Tuhan. Hikmat manusia sangatlah terbatas karena telah rusak oleh dosa. Itulah sebabnya setiap orang perlu untuk datang kepada Tuhan dan meminta hikmat daripadanya. 2. Alamat meminta hikmat. Ayat 5b. Hendaklah ia memintanya kepada Allah. Hikmat berasal dari berbagai sumber, yaitu hikmat yang datang dari atas, dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Yakobus 3 ayat 15. Ini mengarah kepada gaya hidup yang melawan kebenaran. Sedangkan hikmat Allah melahirkan kebenaran ditaburkan dengan damai, bukan dengan perselisihan. Allah memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Percayalah, Allah tidak mengukur hikmat yang diberikan dengan pelanggaran yang pernah kita lakukan. 3. Cara meminta hikmat. Ayat 6-8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Hikmat diminta dengan hati yang percaya penuh, tanpa disertai dengan kebimbangan. Orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Gambaran orang yang terkadang meyakini sepenuhnya dalam iman, tetapi kemudian terhempas kembali oleh ketidakpercayaan. Orang yang bimbang tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Bahkan, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku telah meminta hikmat untuk menyelesaikan masalah hidupku? Kepada siapa aku meminta hikmat itu? Dengan cara bagaimana aku akan mendapatkan hikmat itu? Tuhan Yesus, setiap hari aku membutuhkan hikmat-Mu untuk menyelesaikan setiap permasalahan hidupku. Aku bersyukur karena Engkau memberikan hikmat kepadaku dengan kemurahan hati tanpa aku harus memberikan imbalan apa-apa. Aku percaya sepenuhnya bahwa hikmat-Mu memberi kebahagiaan, bukan hanya menjadi jawaban untukku, tetapi dengan hikmat-Mu aku dimampukan untuk menjadi berkat. Amin. Hikmat Allah adalah solusi terbaik untuk memperoleh kebahagiaan.